langsung menemukan keranda mayat yang muncul di depan lift saat liftnya terbuka. Kalau di puncak Menara Saidah ada penunggu dan merupakan makhluk terkuat di sana. Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di Urban Legend Indonesia. Banyak sekali tempat angker yang ada di kota Jakarta. Salah satunya Menara Saidah yang mungkin untuk kalian semua sudah nggak asing lagi nih. Gedung yang ada di salah satu Jalan Gatot Subroto, Jakarta Timur, dan diresmikan pada tahun 2001. Dulu menara ini dioperasikan sebagai gedung perkantoran, acara pernikahan, meeting, hingga acara formal sekalipun. Setelah resmi berdiri pada tahun 2001, Menara Saidah pun mulai beroperasi. Namun, siapa sangka hal itu hanya berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun saja. Karena pada tahun 2007, menara ini resmi ditutup. Berdasarkan dari berbagai sumber, saya akan bahas 9 hal tentang Menara Saidah ini. Selama 14 tahun tak berpenghuni dan dibiarkan terbengkalai, penutupan gedung ini dikaitkan pula dengan asal mula tanah yang dibangun di atas gedung tersebut. Menurut kesaksian warga sekitar, tanah dari Menara Saidah dulunya merupakan area pemakaman umum. Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama mengetahui kalau sebelum dibangun, lahan ini adalah lahan kosong dan juga pernah menjadi tanah kuburan di situ. Sebelum gedung ini namanya Menara Saidah, gedung perkantoran ini awalnya bernama Gracindo yang dibangun mulai tahun 95 sampai 98. Menara Saidah dikenal pula dengan liftnya yang sangat lambat. Meski sudah direstorasi beberapa kali, tetap saja laju lift di gedung tersebut sangat lambat. Usut punya usut, ternyata lambatnya lift disebabkan oleh makhluk halus yang menunggu tempat tersebut. Sebelum gedung ini secara resmi ditutup, seorang karyawan pada waktu itu datang ke Menara Saidah untuk mengambil dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya. Ia pun menuju lantai ruangan kerja dengan menggunakan lift. Sesampainya di lantai yang dituju, ia pun kaget karena lantai tersebut telah kosong. Ia akhirnya kembali memasuki lift sendirian dengan perasaan cemas. Ia mencoba menekan tombol menuju lantai dasar, namun lift tersebut tidak bergerak. Malahan tiba-tiba lampu pun yang di lift di situ langsung meredup. Ia pun semakin merasa semakin cemas dan menekan segala tombol yang ada di lift, dan akhirnya lift tersebut bergerak. Namun ia malah diantar oleh lift tersebut ke sebuah ruangan yang beraura sangat negatif. Pada akhirnya ia memutuskan untuk turun dengan menggunakan tangga darurat, dan ngerinya setiap lantai yang ia turuni itu, lift selalu tampak terbuka seakan-akan mengajak sang karyawan itu untuk masuk ke lift tersebut. Basement Menara Saidah juga memiliki kisah tersendiri mengenai makhluk halusnya itu. Ada beberapa kejadian dan salah satunya
satpam sedang patroli ke lantai basement. Setibanya di sana, dia mendengar ada yang memanggil namanya di sana. Awalnya dia kira itu temannya, satpam yang lain mungkin, atau siapa, tidak tahu. Saat mendekati suara itu berasal, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Malah terdengar suara wanita menangis. Karena satpam itu sudah tahu dan terbiasa dengan suara-suara aneh yang ada di Menara Saidah ini, dia pun biasa saja dan melanjutkan patrolinya. Sampai pada suatu tempat, ada yang mencolek pundaknya tuh. Itu sangat jelas terasa. Bukan cuma sentuhan, tapi dia benar-benar merasa itu dicolek. Dari sebuah kisah mistis yang beredar di Menara Saidah, hantu perempuan berbaju merah menjadi salah satu yang paling terkenal. Menurut cerita yang beredar, hantu perempuan ini menghuni lantai 3 Menara Saidah. Hantu perempuan berbaju merah sering menampakkan diri dan tak jarang juga berbuat usil. Pernah suatu ketika, hantu perempuan berbaju merah menampakkan diri sebagai perempuan biasa. Ia meminta tolong ke satpam yang ada di sana untuk diantar ke lantai 14 demi menemui adiknya. Saat tiba di lantai 14, sang perempuan hilang begitu saja di lift. Satpam itu pun kembali ke lantai dasar dalam keadaan pingsan. Beberapa ojek online atau ojol mengaku pernah mendapatkan order dari lobi Menara Saidah pada pukul 11 malam. Biasanya mereka diminta untuk mengantarkan paket ke lantai 3. Tapi ketika ojol itu tiba di lantai 3, semua lampu di sana padam sampai gelap gulita gitu. Tidak lama dari situ terdengar suara wanita menangis atau kadang suara geraman. Mungkin suaranya yang atau lebih besar lagi. Dan mungkin itu memang penghuni yang ada di lantai 3 itu. Menurut penuturan warga sekitar, mereka pernah melihat penampakan makhluk halus berupa ular sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung. Tidak hanya warga yang pernah melihat, satpam yang pernah bekerja di Menara Saidah pun mengisahkan ada makhluk gaib yang berupa ular besar dan meminta untuk pesugihan. Biasanya ritual pesugihan dilakukan di basement 4 Menara Saidah. Ada juga cerita tentang keranda mayat yang dikabarkan sering muncul dan hilang tiba-tiba di dalam gedung Menara Saidah, yang kisah ini dialami oleh sekelompok remaja yang ingin merasakan pengalaman mistis di gedung yang memiliki 28 lantai tersebut. Saat mereka tiba di lantai 3, sekelompok remaja tersebut langsung menemukan keranda mayat yang muncul di depan lift saat liftnya terbuka. Tak hanya itu, sekelompok remaja itu juga melihat sekelebat bayangan yang bersosok perempuan tak jauh dari keranda mayat itu. Biasanya dan sudah seharusnya sebuah gedung kosong akan selalu gelap karena memang tidak ada pencahayaan. Namun hal itu berbeda dengan Menara Saidah ini. Sejak resmi ditutup pada tahun 2017,
Gedung ini kerap menampakkan cahaya lampu yang menyala di beberapa lantai itu. Beberapa warga sekitar pun sering melihat lantai gedung yang terang benderang. Ketika dikonfirmasi ke petugas yang berjaga, mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyalakan lampu dari gedung tersebut. Bagi beberapa orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata ini, ada juga yang mengatakan kalau di puncak Menara Saidah ada penunggu dan merupakan makhluk terkuat di sana. Makhluk tersebut berwujud gargoyle atau sesosok kelelawar setengah manusia. Makhluk ini bertengger tepat di atas tulisan Menara Saidah. Konon jika ia terkena cahaya bulan, ia akan menjadi lebih aktif dan mengganggu manusia. Itulah misteri yang ada di Menara Saidah. Jika kamu masih penasaran akan kebenarannya, kamu bisa langsung datang ke Menara Saidah untuk membuktikannya sendiri. Dan untuk kamu yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kamu ke email urbanlegend.indo1@gmail.com yang ada di bawah sini. Dan ada juga di deskripsi. Nanti saya akan ceritakan di video lainnya. Kalau kamu suka video-video yang ada di channel ini, bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan ingat, jangan pernah takut pada mereka.